Salam damai sejahtera dalam Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipertemukan kembali dengan renungan suara gembala hari ini. Mari kita buka hati kita untuk taburan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur dan terima kasih karena Engkau telah memelihara kami, menjaga kehidupan kami, dan juga mencukupkan setiap keperluan kami sampai hari ini. Kami akan kembali belajar firman Tuhan melalui program renungan suara gembala saat ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, kami juga siap melakukannya dalam kehidupan kami selanjutnya. Berikan kami hikmat akal budi dan kebijaksanaan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah pekerjaan baik dari surat Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setiap orang diciptakan dan diberikan kehidupan oleh Tuhan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Jadi hidup kita ini tidak terjadi secara kebetulan, karena yang pertama Allah telah mempersiapkan kita. Jadi kita dipersiapkan sebelum kita ada. Allah telah mempersiapkan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Adam pertama itu diciptakan setelah langit dan bumi ada. Ia memilih dan menetapkan saya dan saudara untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang telah memilih kita dan memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita ini diperlengkapi, diberikan hikmat, kebijaksanaan, diberikan akal budi, dan juga kita diberikan keterampilan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas, untuk hidup di dalam dunia ini. Sehingga kita bisa mengelola alam semesta ini, kita bisa mengelola sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang kita miliki dalam diri kita masing-masing. Kita diperlengkapi untuk bisa bekerja, untuk bisa beraktivitas, untuk bisa melanjutkan kehidupan di dunia ini. Itu adalah rencana dan kehendak Tuhan. Dan selanjutnya kita diberi tugas, kita ditugaskan untuk melaksanakan kehendak Tuhan, untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan, yaitu melakukan hal yang baik, melakukan hal yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Jadi Allah tidak menghendaki kita ini hidup egois, mencari kesenangan diri sendiri atau kepuasan diri sendiri, tetapi kita hidup bermanfaat bagi orang lain, dan yang terutama kita hidup untuk melayani Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini? Persiapkanlah segala sesuatu yang akan kita kerjakan dengan baik. Ketika kita melangkah, bertindaklah dengan hikmat dan kebijaksanaan dengan penuh pertimbangan. Dan juga yang ketiga, lakukanlah setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita itu dengan sukarela dan dengan sukacita. Baik ketika kita dipercaya dalam tugas pekerjaan kita, dalam perusahaan, di kantor, atau apapun pekerjaan kita, lakukan dengan baik. Kita dipersiapkan, diciptakan, dan diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan untuk hidup maksimal dan berdampak bagi orang lain. Melalui firman Tuhan ini kami diperingatkan kembali Tuhan bahwa Engkau telah mempersiapkan kami sebelumnya. Jadi dunia ini telah Engkau ciptakan sebelum hari yang ke-6 Engkau menciptakan Adam. Jadi segala sesuatu telah Tuhan persiapkan. Dan Engkau juga memperlengkapi hidup kami dengan hikmat akal budi, kebijaksanaan, dan juga keterampilan, supaya kami bisa mengelola alam semesta ini, sumber daya alam ini, dan juga kami bisa mengelola sumber daya manusia, bisa bekerja sama dengan orang lain untuk melanjutkan kelangsungan hidup umat manusia. Kami bersyukur atas hikmat akal budi dan kebijaksanaan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami juga punya tugas untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Terlebih ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, melalui Yesus Kristus, Engkau merencanakan sebuah keselamatan untuk seluruh umat manusia. Dan pakailah kami Tuhan untuk memberitakan kasih Kristus, untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Pakailah kami dengan hikmat akal budi, kebijaksanaan,
dan juga urapan kuasa Roh Kudus. Dimanapun kami hidup, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami beraktivitas, tidak semata-mata kami hanya mencari uang untuk memenuhi keperluan kami, tetapi kami rindu melayani Tuhan. Kami rindu menyukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, pakailah setiap kami, orang-orang percaya, untuk menyukakan hati Tuhan, untuk melaksanakan rencana dan kehendak Tuhan untuk keselamatan umat manusia di seluruh dunia ini. Sesuai dengan kapasitas yang kau percayakan kepada kami masing-masing, pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu dan juga menjadi hamba-hamba-Mu, supaya semakin banyak orang mengenal Tuhan, supaya semakin banyak orang diselamatkan dan memperoleh hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau telah memilih, menetapkan, dan juga menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.